Berikutnya tentang orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan ini, yaitu wanita hamil dan menyusui. Dan para ulama sepakat dalam masalah ini, yaitu mereka boleh untuk tidak berpuasa. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, Innallaha tajawaza anil musafiri syatra shalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan bagi seorang musafir separuh salat. Artinya, ketika dalam keadaan safar, orang boleh melakukan salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat saja. Wa anil musafiri wal hamili wal murdi shaum. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan keringanan bagi seorang musafir, wanita hamil dan menyusui untuk tidak mengerjakan puasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita mengetahui bahwasanya wanita hamil dan menyusui boleh untuk tidak berpuasa, namun di sana para ulama berbeda pendapat apa yang menjadi kewajiban berikutnya bagi wanita hamil dan menyusui yang tidak berpuasa tadi. Di sini para ulama berselisih pendapat. Yang pertama, wajib bagi wanita hamil dan menyusui untuk mengqadha'nya, mengganti dengan puasa yang lainnya, plus memberikan makan kepada orang miskin. Ini merupakan pendapat dari Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'iyah dan juga mazhab Hambali. Hanya saja mereka juga merinci lagi, apabila wanita hamil dan menyusui tadi tidak berpuasa karena khawatir atas dirinya sendiri, maka yang menjadi kewajiban bagi mereka adalah hanya qadha saja. Diwajibkan qadha plus membayar fidyah atau memberikan makan kepada orang miskin apabila disertai dengan kekhawatiran atas janin mereka atau dikhawatirkan atas bayi. Karena memang ya kita semua mengetahui bahwasanya wanita yang hamil apabila dia berpuasa terkadang akan berpengaruh pada sang bayi. Sebagaimana wanita yang menyusui, mungkin dirinya kuat untuk berpuasa, tidak merasa kelaparan, namun ternyata itu memberikan efek negatif bagi sang bayi yang sedang menyusui tersebut. Sehingga di sini ulama pun tadi membedakan, ketika wanita tadi itu tidak berpuasa, itu sebabnya karena apa? Apakah karena khawatir atas dirinya atau khawatir atas janinnya? Kalau khawatir atas janinnya, maka mengqadha dan membayar fidyah. Tapi kalau khawatir atas dirinya saja, maka mereka wajib mengqadha saja. Itu sebenarnya masuk ke dalam pendapat yang pertama tadi. Adapun pendapat yang kedua, yang menjadi kewajiban mereka adalah qadha saja. Dan ini yang menjadi hukum asal bagi orang yang tidak berpuasa. Sebagaimana keumuman firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam keadaan safar, maka boleh tidak berpuasa lalu menggantinya di hari yang lainnya. Maka wanita yang hamil atau menyusui pada asalnya wajib bagi mereka untuk berpuasa. Ini hukum asalnya. Namun kalau mereka khawatir, kekhawatiran ini tentu mengarahnya kepada sakit, ketidakmampuan, maka dikembalikan kepada hukum asal seperti orang yang sakit. Karena orang yang sakit hukum asalnya adalah harus mengqadha, kecuali sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, namun asalnya adalah dia wajib untuk mengqadha. Sedangkan orang yang sakit karena hamil atau karena menyusui, maka tentu masih diharapkan untuk bisa sembuh, masih bisa diharapkan untuk memiliki kemampuan mengerjakan puasa atau mengganti puasanya tadi. Sehingga wanita yang hamil atau menyusui wajib baginya untuk mengqadha saja. Karena ini sekali lagi adalah hukum
asalnya. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, bahwasanya wanita yang hamil dan menyusui wajib baginya untuk membayar fidyah saja. Dan ini pendapat yang memang memudahkan bagi kaum wanita. Kalau pendapat yang kedua, ya karena itu tadi adalah hukum yang asal. Sedangkan pendapat yang ketiga tadi adalah melihat bagaimana kemudahan untuk kaum wanita. Apalagi kalau misalkan seorang wanita tahun ini hamil, kemudian tahun depan berarti masih menyusui, tahun depannya lagi ada kemungkinan hamil lagi, tahun berikutnya menyusui lagi. Ya kapan kesempatannya untuk mengqadha? Sehingga ketika mengambil pendapat yang ketiga ini, yaitu cukup dengan memberikan fidyah saja, ini tentu sebuah keringanan bagi mereka. Ini juga merupakan pendapat dari sahabat Abdullah bin Abbas dan juga Ibnu Umar, dan juga pendapat dari Syekh Al-Albani rahimahullahu jami'an, bahwasanya mereka berpendapat bahwasanya cukup dengan memberikan makan kepada orang miskin saja. Dan ini tentu juga pendapat yang ya bisa dikatakan kuat, karena para sahabat Ibnu Abbas tidaklah memberikan pendapat kecuali mendengarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pendapat yang keempat adalah pendapat Ibnu Hazm yang mengatakan bahwasanya wanita yang hamil dan menyusui ketika tidak berpuasa tidak wajib qadha dan juga tidak wajib it'am atau memberikan makan kepada orang miskin. Dan ini tentu pendapat yang paling lemah. Lalu manakah yang rajih di antara keempat pendapat tadi? Ya tentu karena para ulama berselisih pendapat. Wallahu alam, maka bagi wanita yang hamil atau menyusui, ya hukum asalnya adalah mengqadha terlebih dahulu. Karena memang tidak ada dalil khusus yang mengkhususkan bagi mereka, kecuali tadi pendapat dari Abdullah bin Abbas, meskipun sama-sama kuatnya. Baru kalau misalkan wanita hamil menyusui karena dirasa tidak ada kemampuan untuk mengqadhanya, maka baru beralih kepada fidyah. Karena kaidahnya adalah kalau orang itu masih memiliki kemampuan untuk mengqadha, ya mengqadha. Tapi kalau orang tersebut tidak memiliki kemampuan untuk mengqadha, maka beralih kepada fidyah. Kita lihat bagaimana orang tua yang sudah tidak ada kemampuan untuk berpuasa, maka cukup membayar fidyah. Orang yang sakit tidak ada kemungkinan untuk sembuh atau tidak bisa diharapkan untuk sembuh, maka langsung bayar fidyah, karena memang tidak ada kemungkinan untuk membayar puasa dengan mengqadhanya, maka membayar fidyah. Maka wanita yang hamil kalau memang ada kemungkinan untuk mengqadhanya, maka itu yang lebih diutamakan, baru beralih kepada fidyah kalau tidak bisa mengqadhanya. Wallahu taala a'lam.